Ini menurut catatan saya dari berbagai sumber, secara umum ada dua jalan ideal untuk kita saat kita berhadapan dengan alam. Yaitu yang pertama lewat jalan moral dan yang kedua lewat jalan spiritual atau jalan keprihatinan atau jalan tirakat. Yang pertama jalan moral, laku moral. Seperti saya jelaskan tadi di awal, di antara worldview-nya masyarakat Jawa itu adalah sangat mengedepankan kesusilaan, tata krama subosito, termasuk pastinya berhadapan dengan alam. Maka di depan alam, seorang manusia juga hendaknya bertata krama. Ada beberapa aspek laku moral yang penting ketika kita berhadapan dengan alam. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu misalnya kita harus tepo sliro dan bisa rumangsa. Tepo sliro itu berarti kita bisa menempatkan diri secara tepat. Tepo itu tepak, sliro itu awak. Diri kita posisikan secara tepat di hadapan alam. Mungkin tadi sebagai keluarga, sebagai yang mensakralkan, dan lain sebagainya. Dan bisa rumangsa itu kita bisa berempati. Selama ini kita berempati itu kan hanya pada manusia. Tapi dalam konteks ini kita juga dituntut untuk bisa berempati kepada lingkungan alam sekeliling kita. Berempati itu berarti melenyapkan ego kita dan menghadirkan kepentingan sesuatu yang lain yang jadi objek perhatian kita. Sama kayak kita jatuh cinta, itu kan ego kita tergusur dan yang masuk adalah kepentingan orang yang kita cintai. Nah, orang yang semacam ini disebut orang yang bisa rumangsa, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau kalau objeknya alam bisa merasakan kondisi situasi alam semesta di sekelilingnya. Biasanya bisa rumangsa ini lawannya adalah rumangsa bisa. Kalau rumangsa bisa itu merasa bisa, merasa mampu, sehingga memposisikan diri di atas. Orang yang rumangsa bisa, ya pasti dia tidak bisa rumangsa. Sama seperti kritiknya Sayyidatina Nasr pada manusia modern yang di hadapan alam selalu rumangsa bisa. Tidak pernah bisa rumangsa, tidak bisa memahami situasi alam dari perspektif kepentingan alam, tidak dari perspektif kepentingan egoisnya. Yang kedua, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kita melakukan kebaikan apapun yang bermanfaat terhadap alam, tidak usah matok pamrih-pamrih apapun. Yang penting kita bekerja sekuat mungkin, semampu kita demi kelestarian alam, karena hakikatnya lestari dan hayuning ekosistem di sekeliling kita itu adalah hayuning kita juga. Keselamatan, kesejahteraan lingkungan itu berarti keselamatan, kesejahteraan kita. Maka kita sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nggak usah mikir balasannya apa, imbalannya apa. Pasti balasan dan imbalnya, kebaikannya akan balik pada kita sendiri. Yang penting kita rajin, tekun, berkarya terus-menerus dalam konteks kebaikan pada alam. Yang ketiga, eling lan waspada. Kita senantiasa ingat dan waspada. Ingat kepada Tuhan, kepada hakikat kehadiran kita di muka bumi. Dan waspada, hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang blunder, yang merusak,
yang tidak hanya menghancurkan alam, tapi pada gilirannya justru menghancurkan kita sendiri. Jadi eling lan waspada ini harus kita hidupkan terus. Sadar akan hakikat diri dan kehidupan kita, serta hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang justru merusak. Kalau yang negatif, laku moral itu ya jangan sampai kita di hadapan alam itu hanya bersikap golek menangi dhewe, golek butuhe dhewe, golek benere dhewe, dan golek enake dhewe. Ini manusia itu punya kecenderungan ini, nyari enaknya sendiri terus, nyari benernya sendiri terus. Hanya yang dipikir kebutuhannya sendiri terus, ingin menang terus. Jadi tidak berpikir yang di luar dirinya. Ini ciri-ciri orang yang egois, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi sikap ideal kepada alam yang pertama lewat jalan moral. Kita tidak hanya dituntut bermoral kepada manusia yang lain, kita juga harusnya berakhlak bermoral kepada alam lingkungan sekeliling kita. Yang kedua yaitu jalan tirakat atau prihatin. Ini kalau masyarakat Jawa terkenal sekali dengan istilah tirakat dan prihatin. Maksudnya apa sih tirakat dan prihatin itu? Kita mampu mengendalikan diri untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang dan lebih hakiki. Persis logikanya seperti orang puasa. Kita menahan lapar sebentar untuk memperoleh kenikmatan makan yang lebih dalam, lebih panjang, kebahagiaan makan yang lebih hakiki. Nah, tirakat juga begitu. Bukannya kita tidak makan itu karena tidak punya uang untuk makan. Punya, kalau memang boleh kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Tapi kita milih tidak makan. Dalam rangka apa? Memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang daripada sekedar kebahagiaan makan. Ini namanya trik prihatin. Nah, di hadapan alam juga begitu. Kita harus mampu prihatin dan tirakat. Berarti apa? Yuk kita mampu mengendalikan diri untuk tidak semena-mena mencari keinginan kita sendiri, mencari kenikmatan sesaat untuk diri kita sendiri, mencari kenyamanan egois versi kita sendiri, tapi kita berusaha menahan diri demi kenyamanan yang lebih panjang, kebahagiaan yang lebih hakiki, kenikmatan yang tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi juga untuk semua nanti anak cucu kita sampai generasi keberapapun. Jadi itulah namanya laku prihatin. Kalau dalam budaya Jawa ada istilah topo ngerami. Topo ngerami itu kita prihatin meskipun di tengah keramaian, di tengah limpahan berbagai fasilitas. Kalau memang boleh, kita bisa kok kalau mandi itu menghabiskan 10 timbo atau 20 timbo, wong kita orang kaya. Kita bisa pakai air sepuas-puasnya. Kita bisa nyewa kamar hotel, kemudian menggunakan airnya sesuka-suka kita, wong hotelnya sudah kita bayar. Tapi enggak, kita lebih memilih menahan diri. Meskipun di tengah berbagai fasilitas, di tengah berbagai kenyamanan yang mungkin kita nikmati. Jadi ini jalan kedua. Berarti kalau mengikuti budaya Jawa ya, dalam hal penikmatan kita terhadap alam, dalam hal menuruti keinginan-keinginan egois kita di hadapan alam, hendaknya kita mau prihatin dan tirakat. Karena hanya puasa yang akan menemukan nikmatnya buka puasa. Nah, ini jalan ideal kedua. Ya kalau kita tidak mau prihatin, tidak mau tirakat, ya pada saatnya kenikmatan, kenyamanan yang kita nikmati akan habis.
apalagi sehubungan dengan sumber daya alam. Itu artinya setelah itu kita akan menemui kesengsaraan, bahkan anak cucu kita hanya akan menikmati sengsaranya saja. Jadi kalau kita hanya berpikir pendek, demi egoisme kita ingin menangi dewe, butuhe dewe, benere dewe, enake dewe, ya sudah, nanti panen kita tidak akan jauh-jauh dari itu semua. Kita akan menemukan kesulitannya, kita akan menemukan kerumitan hidup kita karena habisnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh alam ekosistem sekeliling kita, ya karena kita sendiri yang merusak dan menghabiskannya. Jadi yuk sedikit-sedikit lah mari kita mulai latihan prihatin, latihan tirakat. Orang-orang besar, orang-orang sukses zaman dulu, kalau teman-teman mau belajar biografi mereka, itu pasti akan ketemu fase-fase hidup di mana mereka prihatin dan tirakat. Sehingga nanti kemudian mereka memanen buah dari keprihatinan dan ketirakatan itu. Ini latihan, apalagi teman-teman yang masih muda mungkin masih kuat lah kalau sekedar tirakat sedikit-sedikit, prihatin sedikit-sedikit demi anak cucu kita, demi kebahagiaan yang lebih hakiki, demi fasilitas-fasilitas alam yang mungkin bisa kita nikmati sampai nanti ke depan untuk anak cucu kita.